Sahabat Cempluk kembali melakukan sosialisasi bagi pengidap autoimun se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini Sahabat Cempluk menggandeng Bali Usada untuk melaksanakan meditasi terapi penyembuhan untuk orang dengan lupus atau ODAPUS yang diikuti sebanyak 80 peserta. Digelar di Rumah Sakit Panterapi Yogyakarta yang dibalut dalam tajuk One Day Learning Meditation bagi penyembuhan autoimun. Dijelaskan oleh founder Sahabat Cempluk, Ian Sofyan, bahwa acara tersebut berlangsung selama 4 sesi, di mana masing-masing sesi dijelaskan terkait materi meditasi dan praktiknya, seperti mengulik depresi dan stres, yang merupakan salah satu respon psikologis yang dialami oleh ODAPUS. Menurutnya, meditasi ini menjadi langkah untuk mengatasi gejala lupus sekaligus meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan lupus. Itu diinisiasi oleh alumni dari Tapa Brate Bali Usada. Jadi Bali Usada itu punya program Tapa Brate, ini angkatan ke-882. Kebetulan kalau untuk hari ini memang bersama Bali Usada kita baru sekali ini ya. Memang ini khusus untuk penyembuhan. Sudah menyembuhkan ribuan orang dengan penyakit kronik. Pesertanya kita sekitar 80 orang yang hadir, mungkin lebih ya karena ada pendamping juga. Ada berapa sesi Bu dan durasinya mungkin berapa? Sesinya berapa ya Pak? Kita berapa sesi ya hari ini? 4 sesi. 4 sesi full day ini. Dan acara hari ini juga terselenggara dengan sangat hebat, dengan sangat luar biasa lancar, dan pesertanya juga animonya juga banyak karena kita juga punya tempat yang sangat nyaman dan kita mendapat dukungan fasilitas, kemudian berbagai dukungan yang lain dari Rumah Sakit Panterapi. Sementara itu, instruktur sekaligus mentor Bali Usada, Agus Wiono, menyampaikan bahwa pihaknya menekankan tema One Day Learning Meditation untuk mengenalkan tentang pikiran yang berkaitan dengan badan. Adapun pikiran yang dimaksud yakni pikiran yang harmonis yang terdiri dari konsentrasi, kesadaran, kelembutan, dan kebijaksanaan. Sehingga dengan pikiran yang harmonis bisa mengelola emosi dan mampu menyembuhkan penyakit di badan. Dengan pikiran yang harmonis pula dapat menyehatkan badan para penderita autoimun meskipun tetap membutuhkan pengobatan medis, gaya hidup sehat hingga pola tidur yang teratur. Melalui meditasi tersebut, para peserta diajak untuk melepas trauma mengingat sel penderita autoimun tidak bekerja secara optimal, sehingga melalui meditasi seperti ini diharapkan sel-sel tersebut bisa dikendalikan oleh tubuh melalui pikiran. Ya, yang pertama kan kita mengenalkan tentang pikiran, kaitannya dengan badan dengan pikiran. Dan di Bali Usada kita mengajarkan namanya pikiran harmonis. Pikiran harmonis itu adalah pikiran yang mempunyai 4 kualitas utama: konsentrasi, kesadaran. Kesadaran itu bahasa Inggrisnya mindfulness. Tapi terjemahan yang paling tepat itu adalah eling sebenarnya dalam bahasa Jawa. Eling artinya at the present. Pada saat yang bersamaan itu juga waspada. Itu terjemahan yang paling tepat. Ketiga, mempunyai cinta kasih atau kelembutan. Yang keempat, kebijaksanaan. Nah, kalau sudah mempunyai pikiran harmonis ini, kita manfaatkan untuk menyehatkan badan, atau kalau mempunyai sakit, bisa membantu penyembuhan. Sudah pasti perlu didukung oleh pengobatan yang lain seperti secara medis, atau mungkin juga ada diet, pola makan yang tepat, juga gaya hidup, pola tidur harus diatur. Jadi harus secara holistik bersamaan. Sementara itu, salah satu pengidap ODAPUS yakni Dini membagikan pengalamannya dalam mengontrol autoimun yang diidapnya dengan meditasi yang telah ia mulai sejak Oktober 2020 silam. Ada 2 kali Tapa Brata yang diikuti selama di Bali Usada, dan kini dirinya mampu terbebas dari obat-obatan lupus. Melalui gelaran meditasi ini, dirinya juga mengajak segenap ODAPUS maupun pengidap autoimun untuk segera melakukan meditasi karena diyakini menjadi salah satu terapi penyembuhan paling ideal. Pada saat Tapa Brata, saya konsultasi dengan Pak Merte. Waktu itu Pak Merte menyarankan apa saja yang perlu saya lakukan dalam bermeditasi, dan akhirnya waktu meditasi selama 12 hari. Kalau Tapa Brata 2 itu 12 hari. Di situ
hanya 2 kali saya mengalami hal itu. Yang pertama hanya 10 menit, saya menangis seterusnya pada saat break. Dan yang kedua besoknya itu hanya 5 menit. Setelah itu sampai saat ini saya tidak pernah merasakan hal-hal yang seperti itu lagi. Dan saya bersyukur pada saat awal sebelum saya ikut meditasi 18 dokter spesialis yang yang memeriksa saya, yang menangani saya 4 kali dalam seminggu Vernover harus masuk. Tetapi sekarang saya hanya ditangani oleh 3 dokter saja. Kita walaupun merasa badan saya bagus ataupun kondisi baik, tapi itu kan tidak seperti itu, tetap harus dikontrol seperti itu. Tak hanya bagi Odapus, meditasi dinilai menjadi salah satu upaya untuk meringankan bahkan menyembuhkan berbagai penyakit termasuk lupus. Akan tetapi, tidak semua orang mengetahui dengan tepat bagaimana melakukan tata cara meditasi yang baik dan benar. Meski begitu, perlu diingat bahwa salah satu kunci utama melakukan meditasi adalah fokus untuk menenangkan diri dan pikiran hingga konsentrasi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.